Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 3, Ayo Menjadi Penemu, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, berikut ini adalah rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik ya. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan saja. Anak-anak, kalian cermati kembali ya teks eksplanasi di atas tadi. Temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Lalu kalian perbaiki ya, tulis dalam tabel berikut ini. Jika kalian cermati kembali, maka dalam teks eksplanasi tadi, kita bisa menemukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif. Kosakata non-baku yang kita temukan yaitu dipakai. Seharusnya gunakan kosakata baku dipakai. Nah, kita juga temukan kalimat tidak efektif ya, yaitu kalimat yang berbunyi rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Perbaikannya atau kalimat efektifnya seharusnya seperti ini ya anak-anak. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kosakata non-baku yang kedua yaitu banget. Seharusnya menggunakan kosakata baku yaitu sangat. Nah, kalimat tidak efektif lainnya yang kita temukan yaitu kalimat yang berbunyi, dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Agar menjadi kalimat efektif, maka perlu diperbaiki seperti ini ya kalimatnya, sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Kosakata non-baku berikutnya yaitu sama. Seharusnya menggunakan kosakata baku yaitu dengan. Berikutnya, kalimat tidak efektif yang kita temukan berbunyi sebagai berikut ya. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Kita perbaiki ya menjadi kalimat yang efektif seperti ini. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Kosakata non-baku berikutnya, buat. Seharusnya menggunakan kosakata baku yaitu untuk.
Nah, kita juga masih menemukan kalimat tidak efektif yang berbunyi, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Kita perbaiki ya, sehingga menjadi kalimat yang efektif, seperti berikut ini. Rangkaian paralel akan sangat membantu menghemat biaya listrik. Nah, anak-anak, itulah tadi kosakata non baku dan kalimat yang tidak efektif yang kita sudah temukan pada teks eksplanasi. Kemudian, kata dan kalimat tersebut kita perbaiki dengan menuliskan kosakata yang baku dan juga kalimat yang efektif. Sekarang anak-anak, coba kalian tuliskan jawabanmu pada diagram berikut ini ya, sesuai dengan urutan paragrafnya. Yang pertama, paragraf 1, yaitu tentang topik masalah. Penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, paragraf 2, deret penjelas. Lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2, dan L3, L4 adalah rangkaian paralel. Selanjutnya, masih di paragraf kedua, yaitu deret penjelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka lampu 1 atau L1 menyala. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka lampu 2 atau L2 menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Nah, yang terakhir, paragraf ketiga berupa kesimpulan, yaitu rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.